Halo sahabatku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus My Savior. Sahabatku, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Saya berharap kiranya penjelasan dan berita informasi yang saya sampaikan boleh memberikan pengetahuan, pencerahan kepada kita semua sehingga bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana agama yang sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan, mana yang menebar kebencian. Sahabatku terkasih, jika Anda suka, Anda senang, mari kita memberitakan Injil bersama. Silakan share video di channel YouTube saya sehingga banyak orang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik, pada kali ini kita akan melihat video dari seorang perempuan Aceh yang bertobat, percaya Yesus, ya. Kemudian dia beritakan bahwa dia diculik lah, apalah, ya, diintimidasi sama keluarganya. Nah, kita dengarkan, ya. Selamat sore dan selamat sejahtera. Salam semuanya yang di Aceh atau di seluruh dunia. Saya ini yang bernama Cik Fitri Handayani yang dinyatakan yang diviralkan oleh keluarga saya diculik. Semua itu tidak benar dan itu semua keinginan saya. Tidak ada unsur paksaan. Bahkan anak-anak saya diambil sekarang sama keluarga saya dan keluarga mantan suami saya. Jadi Anda lihat di sini namanya Cut Fitri Handayani. Biasa memang nama orang Aceh itu ada pakai nama Cut, ya. Kayak dulu pahlawan Cut Nyadin apa gitu. Nah, dia memutuskan untuk percaya Yesus, kemudian dia harus pergi dari rumahnya, diintimidasi, dan anaknya pun ya diambil oleh mantan suaminya. Akhirnya dia harus pergi. Kalau kita lihat bahwa memang ya sudah banyak yang terjadi, seperti nanti malam saya akan wawancara dengan seorang ibu, ya, Rina Solihin, jam 20 sampai 21 WIB, ya. Bagaimana dia menceritakan juga dia bertobat, percaya Yesus, kemudian dia tulis surat kepada keluarganya dan keluarganya akhirnya marah-marah juga, begitu, sumpah serapah apa segala macam. Nah, ini semua hal yang sama. Ini perempuan Aceh ini kasihan sekali, dia curhat di media sosial, ya. Dan saya mau katakan bahwa hanya di dalam kekristenan lah ada kasih, ya. Yang kasihnya kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Kita disuruh mengasihi musuh, kita disuruh mengasihi, ya, sesama manusia seperti diri kita sendiri. Tidak ada pemaksaan untuk harus ikut Kristen. Ya. Mari kita lanjutkan, kita dengarkan apa yang terjadi dari curahan hati Cut Fitrian Handayani ini. Jadi yang apa yang diviralkan itu semuanya tidak benar. Saya mohon Bapak Wali Kota Bangsa, saya mohon, sangat-sangat mohon, saya memang sebenarnya orang Aceh, tapi inilah jalan saya Pak. Jangan menyalahkan orang lain, salah saya sendiri. Inilah panggilan saya kepada Tuhan. Saya memang dimimpikan dan inilah jalan saya Pak. Jadi janganlah menyalahkan orang lain. Dan keluarga saya, Fitri minta maaf mak, abang, kakak, semuanya. Inilah udah jalan Fitri mah. Janganlah menuduhkan orang lain, menfitnah. Fitri tidak suka itu. Semoga mama dibukakan, buka pintu hati mama ya. Dan yang pernah tidak tahu bilang apa lagi mah. Ya, saya sangat mengerti ya bagaimana curahan hati dari Fitri Handayani ini. Dia memutuskan masuk Kristen, kemudian orang tuanya, mamanya, apa semua. Kemudian dari segi pemerintahan juga
isukan dia itu begini, fitnah sana, fitnah sini, intimidasi. Ya, saya akan bacakan satu ayat ini untuk Cut Fitri Handayani ini di dalam Matius pasal 5 ya. Ayat 10 itu berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu." Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, terutama kepada Cut Fitriani, ya, bersabarlah, Tuhan Yesus akan menolongmu, menghiburmu. Pasti pada akhirnya nanti akan ada sebuah kedamaian dan berakhir dengan kebahagiaan. Ya. Anda harus percaya itu bahwa sudah banyak teman-temanmu yang murtadin, ya, yang bertobat dan diselamatkan. Awalnya mereka mengalami kesulitan, tetapi akhirnya mereka bisa hidup bahagia dan penuh damai sejahtera. Ya. Jangan bersedih apapun yang terjadi. Ya. Saya di sekolah teologi ya, kami ada juga yang seperti ini yang kami tampung ya. Puji syukur mereka bisa sekolah teologi kemudian akhirnya bisa menjadi penginjil ya. Ya, jadi jangan khawatir. Nah, sahabatku, coba kita lihat lagi apa yang dikatakannya. Sungguh sangat memilukan kalau kita mendengarkannya. Dan di sini saya menyatakan dalam keadaan sadar dan sehat jasmani dan rohani, tanpa unsur paksaan dari pihak lain, dan saya tulus niat ingin mengikut Yesus Kristus Tuhan saya yang sekarang. Adapun pernyataan ini saya ungkapkan niat tulus dan ingin memang mengikut Yesus. Dan awal pertama saya ke Medan tidak ada, dan kakak saya pun tidak ada yang paksaan atau diajak. Bahkan kakak saya sendiri yang minta ikut saya ikut jualan. Saya terima, bahkan karena kakak saya pun pintar masak, ya udahlah, biarlah kami join bagi sama. Dan bagi Kak Lia, janganlah berfitnah seperti ini Kak. Kakak yang minta tolong kemarin agar kakak bangun dari kehidupan kakak. Kakak sendiri yang minta, tapi janganlah kakak berfitnah orang Kak. Tolong bukakan pintu hati kakak. Inilah berjalan fit Kak. Fit mohon, jangan pernah Kak. Fit ikhlas. Kakak bawa lari anak fit kemarin. Fit ikhlas Kak. Tapi tolong jaga orang ini Kak. Ibu mana yang rela meninggalkan anaknya? Coba kakak minta bagus-bagus Kak. Kakak tinggalkanlah anakku satu. Jangan dua-dua Kak ambil. Kayak gini kakak sebukan kakak yang jaga Kak. Kakak serahkan sama siapa? Sama keluarga yang semua. Ini sungguh sedih ya. Mengapa ini harus terjadi? Seorang ibu punya 2 anak, bertobat ingin percaya Yesus. Kenapa kakaknya itu harus ambil ya anaknya bawa pergi gitu loh, tanpa sepengetahuan dia? Adikmu mau percaya Yesus, dia mau beragama apapun kan itu sebenarnya adalah hak dia. Kita hormatilah, kita toleransi ya. Apakah ada merugikan orang lain jika orang pindah agama? Dalam kekristenan itu bebas. Hari ini kau jadi Kristen, besok mau masuk Islam, ya terserah saja. Tidak ada yang memaksamu harus ini. Seperti ada kesaksian apa itu Ustadz apa Ko Stephen itu omong kosong itu saja, bilang kau nanti balik lagi jadi Kristen dikasih 100 miliar. Siapa yang mau ngasihmu? Bodoh sekali kadang saya pikir orang bersaksi demikian ya. Tidak ada. Sekarang saya beritakan Injil. Saya melakukan
pemberitaan Injil ini adalah karena saya diperintahkan oleh firman Tuhan Alkitab, oleh Tuhan Yesus beritakan Injil. Lalu selanjutnya orang itu mau percaya atau tidak, ya urusan dia sama Tuhan, bukan urusan sama saya. Lagi pula apa juga untungnya saya misalnya, oh ayo masa-masa kamu jadi Kristen, lalu nanti di dalam Kristen tidak ngerti ya, buat keonaran, memalukan, jadi batu sandungan bagi orang-orang Kristen, ya buat apa? Nah, di dalam kekristenan itu tidak ada pemaksaan untuk mengikut dia gitu loh. Ya. Yang ada itu adalah kita menawarkan Injil. Nah, kita menawarkan Injil, kalau engkau pikir itu benar, silakan ikut. Nah, memang saya sih akui ya. Ya kayak di dalam ayat ini nih. Di dalam ayat Al-Qur'an ini dia ada dikatakan begini, lihat ini jelas ya. Saya besarkan dulu. Nah, ini. Dikatakan mah Surat Al-Maidah 33. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia. Di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Ya. Ibnu Batta'al berkata, Al-Bukhari berpendapat bahwa ayat muharabah turun berkenan dengan orang-orang kafir dan murtad. Jadi orang-orang yang murtad ini katanya ini harus dihabisi ini ya. Wah, mau diperangi ini, kacau juga. Saya pikir dalam hati saya ada ayat seperti ini. Dalam Alkitab itu tidak ada. Dalam Alkitab Ibrani pasal 6, mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, mendapat bagian yang berkudus, namun yang murtad lagi tidak diperbaharui sekali lagi. Artinya dia tidak bisa balik lagi jadi pengikut Kristus, tapi tidak ada itu menebar ancaman gitu loh. Ya. Nah, di sini kan Al-Baqarah 217. Barang siapa yang pindah dari kesyirikan kepada iman, lalu berpindah dari iman kepada kesyirikan dari kalangan laki-laki dan wanita yang balik, maka diminta taubat. Jika bertaubat diterima, namun jika tidak bertaubat maka dibunuh. Allah Azza wa Jalla berfirman, mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka disanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran mereka, itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah ya penghuni neraka dan seterusnya. Ini sungguh sangat menyedihkan kalau begitu ya. Di dalam Alkitab itu tidak ada diperintahkan untuk kita memerangi atau ya membunuh orang. Kalau misalnya lihat dalam Matius pasal 16 ayat 24 itu dikatakan, lalu Yesus berkata, murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Di dalam Alkitab jelas sekali mengajarkan kepada kita bahwa ya, tidak apa-apa. Kita disuruh pikul salib, menyangkal diri, aja mematikan kedagingan, hawa nafsu, apa segala macam ego kita untuk ikut Yesus Kristus. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada ya, untuk para teman-teman yang ya murtad, agak ikut meninggalkan Islam, ikut Yesus, percayalah bahwa ada penghiburan ya, ada kasih dari para Tuhan Yesus Kristus. Saya turut berdoa untuk Anda semuanya. Kiranya Anda semua bisa sungguh-sungguh mengerti kebenaran. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin diketahui, didoakan, WhatsApp nomor saya 081258769200. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.